Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Berita Indonesia Link. Apa kabar semua? Sehat? Semoga sahabat dan keluarga sehat ya. Oke, untuk beberapa jam ke depan saya Saldi Nur Zaman akan menghadirkan beberapa berita yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Berita Indonesia Link, mulai dari berita nasional, cek fakta berita, lalu berita olahraga, perakiraan cuaca, Billing Smile, dan inilah Berita Indonesia Link Pagi. Buat Pak Roni Kusuma, selamat untuk adanya Berita Indonesia Link. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. So, congratulations for you. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Oke, berita pertama dari berita COVID-19 di Indonesia. 2.207 orang sembuh per hari seluruh Indonesia. Kita lihat selengkapnya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan informasi terbaru mengenai jumlah kasus dan data pasien terkait penularan virus corona. Data pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat, sehingga kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Berdasarkan data hingga Rabu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, diketahui ada 2.306 kasus baru COVID-19 atau penambahan pasien dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di tanah air kini mencapai 160.165 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas COVID-19 kepada wartawan pada Rabu sore. Data juga bisa diakses di situs covid19.go.id yang diperbarui tiap sore. Sebanyak 2.306 kasus baru COVID-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 29.312 spesimen dalam sehari. Meski jumlah kasus terus bertambah, pemerintah juga memperlihatkan harapan dengan bertambahnya pasien yang sembuh. Dalam sehari, diketahui ada 2.547 pasien COVID-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh dalam pemeriksaan PCR yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Hal ini menyebabkan total pasien sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona berjumlah 115.409 orang. Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan bertambahnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam periode 25 Agustus sampai 26 Agustus 2020, diketahui ada 86 pasien COVID-19 yang tutup usia. Dengan begitu, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 6.944 orang sejak pandemi berjalan. Selain data pasien positif, pemerintah juga memperlihatkan bahwa ada 76.667 suspek terkait penularan COVID-19. Kasus COVID-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi dari Aceh hingga Papua. Berita selanjutnya mengenai perentasan dua media online, Tempo.com dan Tirto.id. Kita lihat sama-sama beritanya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya masih mendalami laporan kasus peretasan serta perusakan situs website Tempo.co dan Tirto.id. Kasus tersebut masuk dalam tahap penyelidikan. Yusri menyampaikan dalam waktu dekat penyidik akan memanggil pihak pelapor dan saksi-saksi. Hal itu dilakukan dalam rangka penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut. Media daring Tempo.co dan Tirto.id sebelumnya melaporkan kasus peretasan dan perusakan situs webnya ke Polda Metro Jaya.
pada Selasa 25 Agustus 2020 kemarin. Situs milik kedua media daring tersebut diretas pada Jumat 21 Agustus pekan lalu. Pelaporan dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 09 waktu Indonesia Barat hingga selesai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat melaporkan, kedua media ini didampingi oleh LBH Pers, YLBHI, dan SafeNet. Sabto Anggoro dipanggil pertama untuk didengar laporannya. Laporan Tirto.id telah terdaftar dengan nomor laporan LP-8-8-8-8-5-8-2-2-5-2020-SPKT.PMJ. Sabto Anggoro melaporkan kepada polisi bahwa ada meretas akun email editor Tirto.id, lalu masuk ke sistem manajemen konten dan menghapus 7 artikel Tirto.id, termasuk artikel yang kritis tentang klaim obat COVID-19. Sementara Ade Wahyudin sebagai penasihat hukum dari LBH Pers ketika itu menyatakan peretasan situs web media online telah melanggar aturan hukum yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Ade Wahyudin menegaskan bahwa pihaknya menghambat dan menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana. Sedangkan pelaporan Tempo.co dilakukan oleh Setri Yasra selaku chief editor Tempo.co. Setri dipanggil tidak lama menyusul Tirto.id dan saat ini laporannya telah terdaftar dengan nomor laporan LP-Yan-2.5-2020-SPKT-PMJ. Laporan disertai dengan keterangan kronologi yang dialami oleh Tempo. Atas kejadian ini Tempo mengalami kerugian imaterial dan material. Karena itu melaporkan ke polisi atas dugaannya adanya tindak pelanggaran hukum berdasar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Direktur LBH Pers ini menyatakan bahwa pelaporan ini adalah langkah awal dari upaya mengungkap siapa pelaku peretasan dan menegakkan hukum secara adil untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia. Ade menambahkan selain Tempo.co dan Tirto.id, ada beberapa media daring lain yang juga mengalami hal yang sama. Selain itu, peretasan, doxing bahkan ancaman juga terjadi pada jurnalis, aktivis karena kritis dan vokal. Hal ini merusak sendi-sendi demokrasi dan kebebasan pers. Ya, Presiden Jokowi akan mereformasi birokrasi terkait dengan perizinan dan tata niaga yang berbelit-belit. Presiden Joko Widodo menegaskan, reformasi birokrasi terkait dengan perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus. Presiden ingin tak ada lagi tata niaga yang memberi kesempatan pada pemburu rente mendapat keuntungan. Oleh karena itu, tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak. Apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi. Jokowi khususnya menyoroti tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat, seperti pangan, obat, dan energi. Sebab banyak rakyat dirugikan dengan adanya pemburu rente dari proses tata niaga ini. Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak para pejabat terkait serta yang hadir dalam acara itu untuk bersama-sama membenahi regulasi yang ada saat ini. Jokowi ingin agar regulasi tak berbelit-belit, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan pribadi. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk bersama dengan kita semuanya membenahi hal ini. Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan.
Kabar gembira bagi Anda moviegoers, bioskop DKI bakal dibuka. Nah ini dia beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membuka kembali bioskop di tengah pandemi COVID-19 dengan penerapan sejumlah protokol kesehatan. Hal itu dikatakan usai pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Rabu 26 Agustus 2020. Soal kepastian waktu pembukaannya, Anies belum merinci itu. Ia hanya mempersilahkan pihak bioskop untuk mempersiapkan diri. Menurut Anies, pembukaan bioskop itu sudah melalui studi dan kajian para pakar di berbagai negara. Ia mencontohkan Korea Selatan yang tak menutup bioskop di saat pandemi COVID-19 mencapai puncaknya. Meski begitu, Anies menyatakan bahwa akan ada penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat di dalam bioskop. Di antaranya, bagi pihak bioskop, pertama, wajib menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan di saat masuk maupun keluar bioskop. Kedua, pengatur sirkulasi udara. Ketiga, pembersihan ruangan secara teratur. Keempat, penempatan kursi mesti sesuai dengan identitas pemesan. Bagi pihak penonton, Anies meminta untuk tidak saling bicara saat di dalam bioskop. Jikapun berbicara dengan orang yang dikenal, itu setidaknya tak boleh berhadap-hadapan posisinya. Pemprov DKI pun mengancam akan menutup bioskop yang nantinya tak mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, tempat hiburan, termasuk bioskop, ditutup selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi mencegah penularan COVID-19. Saat ini, DKI masih berstatus PSBB transisi. Oke, Kemendikbud akan siapkan kurikulum baru. Kita lihat beritanya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud tengah menyiapkan kurikulum yang akan digunakan usai pandemi virus corona di Indonesia. Kurikulum ini nantinya akan berkelanjutan dengan kurikulum darurat yang saat ini tengah dilaksanakan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril mengatakan kurikulum yang diinginkan untuk diterapkan usai pandemi COVID-19 adalah kurikulum yang lebih disederhanakan. Dengan begitu, menurut Syahril akan membuka ruang inovasi yang bisa memfasilitasi keunikan siswa maupun keunikan daerah masing-masing. Selain itu, kurikulum yang lebih disederhanakan menurut Syahril adalah sesuai dengan tantangan di masa revolusi industri 4.0. Saat ini, Kemendikbud juga tengah menyiapkan platform pendidikan nasional yang berguna untuk memudahkan guru-guru dalam melakukan implementasi kurikulum di sekolah. Sebelumnya, Kemendikbud menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Oke, sejumlah eselon akan dipangkas oleh Presiden Joko Widodo untuk hemat biaya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan jenjang birokrasi yang terlalu banyak di berbagai sektor harus disederhanakan agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kehidupan masyarakat. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan
dari para birokrat. Selama ini, Presiden Joko Widodo jenjang birokrasi yang terlalu banyak disertai dengan tingkat eselon yang tidak efektif, justru memboroskan anggaran. Dana dari pemerintah lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin birokrasi yang tidak efektif. Selain itu, birokrasi dan eselonisasi yang bertingkat pun membuat pengawasan anggaran menjadi sulit. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dan unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya. Dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja. Inilah yang sejak awal saya sampaikan dan inilah yang saya tidak mau. Presiden menginginkan anggaran untuk program-program strategis yang berpengaruh pada kebutuhan nasional dan memenuhi kepentingan masyarakat. Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa birokrasi yang mengorbankan kepentingan rakyat harus dirombak. Efektivitas dan transparansi perlu diutamakan dengan memanfaatkan proses digitalisasi, sehingga memudahkan masyarakat. Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan. Kita tinggalkan berita nasional, sekarang kita ke sensasi pedas tahu gejot Bang Tepos yang ada di Gading Serpong. Lah, deket ini mah. Sana yuk. Sekali lagi. Nah, kita simak beritanya. Sahabat Berita Indonesia Link, balik lagi dengan saya Bella Stanirum. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Gading Serpong, tepatnya di sekitaran Rumah Sakit STK Rolls. Nah, di daerah sini tuh terkenal banget sama makanan yang namanya tahu gejrot Bang Tepos. Nah, penasaran banget gak sih sama tahu gejrot yang lagi viral ini, yang antrinya tuh panjang banget kalau dilihat dari sini. Ini saya pantau. Mendingan kita langsung cus kesana aja buat cobain tahu gejrot Bang Tepos. Let's go. Tahu gejrot Bang Tepos inilah kuliner kesohor asal Cirebon yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bang Tepos adalah pramu andal makanan berbumbu pedas ini. Selain tahu dan cabai, ada bawang merah dan bawang putih yang membuat makanan ini lezat di lidah. Nah, ini dia penampakan dari tahu gejrot Bang Tepos nih. Cabenya banyak banget, dia tuh gak bakalan rugi kalau ngasih cabai karena harganya bakalan tetap 10.000. Dan ini kayak kuahnya seger banget, kemudian kita langsung cus cobain aja. Pedes banget sobat Berita Indonesia Link. Parah sih, tapi emang seger banget kuahnya. Namanya siapa? Bang Tepos. Oke. Kenapa? Oh, jadi ini nih tahu gejrot ini dinamain Bang Tepos karena yang jual namanya beneran Tepos. Asli namanya Tepos ya. Cuma ya pantatnya nggak ada karena kebanyakan ngontrol sepeda, Bos. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya mau tahu ciri khas dari tahu gejrot ini sendiri tuh apa sih? Ciri khas gimana maksudnya? Ciri khas kan kalau misalkan tahu gejrot yang lain gimana? Padahal kan sama aja gitu Iya. tahu. Bentuknya tahu gejrot. Nah, yang ngebedain tahu gejrot ini sama yang lain tuh apa? Oh, mereka masing-masing punya bumbu khas masing-masing, Bos. Iya. Nah, kalau yang ini bumbunya emang ada apanya sih Bang Tepos? Sama aja sih, bumbunya sebenarnya kayak gini doang ya. Gak tahu saya juga. Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dulu sekarang jam 1, Bos. Jam 1 udah buka. Nah, Ya. sehari biasanya ngelayanin berapa porsi? Berapa ya? Ya hampir 400 porsi lah. 400 porsi? Iya, berempat. Oke, terus kalau misalnya boleh tahu pengunjung yang pernah nyobain tahu gejrot Bang Tepos ini sejauh mana? Dari mana jauhnya? Jauh sih, Jakarta ada, Bekasi, Serang, Belaraja banyak ya. Dari jauh mana? Jakarta ada, Jawa ada ya. Dengan Ibu Ola.
Ola. Oke. Ibu Ola asalnya dari mana? Dari Tangerang Selatan, tepatnya di Serpong. Oke. Tahu gejrot ini tuh dari mana? Atau cuma sekedar lewat doang? Enggak sih, tahu dari teman-teman kerja awalnya. Kalau pulang kerja kan lewat sini rame-rame mampir. Ya udah lama juga jadi langganan. Oh, udah jadi langganan di sini ya, Bu? Iya. Terus gimana nih soal rasa dari tahu gejrotnya itu sendiri? Ini lain dari yang lain ya, Dek. Pokoknya rasanya beda dari tahu gejrot yang lain yang saya pernah coba. Bedanya tuh gimana tuh? Cita rasanya. Cita rasanya, oke. Kalau untuk harga sendiri terjangkau nggak, Bu? Wah, terjangkau banget, 10.000. Itu cabai rawitnya numpuk. Gila, pasti pedas banget. Kita akan utus. Oke, saatnya kita cek fakta berita yang kami kutip dari cekfakta.com, dan berita itu adalah mengenai akar jagung disangka Devil's Tower. Lalu Menteri Luhut putihkan kasus korupsi. Kita lihat beritanya. Buat Pak Roni Kusuma, selamat untuk adanya berita Indonesia Link. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. So, congratulations for you. Akun Facebook Alliance Trend membagikan 2 gambar dengan narasi yang menyebutkan Devil's Tower yang ada di Wyoming, Amerika Serikat merupakan sebuah pohon purba. Postingan itu sudah dibagikan sebanyak 74 kali dan mendapat respon 146 buah. Berdasarkan hasil penelusuran tim cekfakta.com, klaim tersebut keliru. Nicholas Mears, Supervisor Park Ranger untuk Devil's Tower National Monument, memastikan bahwa Devil's Tower bukanlah pohon purba raksasa. Mears menyebut Devil's Demon terdiri dari bebatuan beku langka yang disebut porphyry phenoil. Bahkan hingga saat ini, Mears melanjutkan para ahli geologi belum mengetahui bagaimana batuan beku langka itu bisa terbentuk. Adapun gambar akar yang dibagikan akun tersebut merupakan gambar perakaran jagung manis berusia 8 minggu. Hal itu diketahui dari artikel berjudul Sweet Corn yang dipublikasikan di soinlandhealth.org. Jadi kesimpulan dari tim cekfakta.com, Devil's Tower merupakan formasi bebatuan, bukan pohon purba. Gambar akar yang disertakan dalam postingan merupakan gambar perakaran jagung manis berusia 8 minggu. Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook yang mencatut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait peristiwa kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Sabtu 22 Agustus 2020 malam. Salah satu akun Facebook mengunggah narasi bahwa Menteri Luhut meminta kasus korupsi diputihkan menyusul peristiwa kebakaran di gedung yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Selain mengunggah narasi, akun tersebut juga menautkan berita dari kompas.com berjudul Terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung dan Nasib Berkas Perkara. Namun apakah benar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kasus korupsi diputihkan?
Rujuk tautan berita yang disematkan pada narasi tersebut tidak ada informasi. Luhut meminta kasus-kasus korupsi agar diputihkan. Kesimpulan dari tim cekfakta.com. Dengan demikian, narasi yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kasus korupsi diputihkan pasca kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan informasi yang hoaks. Oke, setelah cek fakta berita, kita ke berita olahraga. Berita olahraga kali ini adalah mengenai Messi pindah ke Manchester City, lalu adu jotos Tyson diundur. Kita lihat beritanya. Lionel Messi dikabarkan sudah berjalin komunikasi dengan Manchester City, sementara Barcelona melakukan negosiasi dengan Manchester United. Messi mengaku ingin meninggalkan Barcelona setelah melakukan pembicaraan empat mata dengan pelatih baru Ronald Koeman. Belum diketahui pasti isi pembicaraan antara Koeman dan Messi, namun pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan tidak akan menjadikan Messi pemain spesial seperti tahun-tahun sebelumnya. Radio Catalunya yang dilansir Daily Mail mengklaim Messi telah menghubungi Pep Guardiola tentang peluang pindah ke Manchester City. Komunikasi di antara keduanya telah terjalin dalam beberapa hari terakhir. Hal ini semakin memicu spekulasi bakal terjadi reuni antara keduanya. Messi dan Pep Guardiola pernah bekerja sama selama 4 tahun di Barcelona dan menghasilkan 14 gelar prestisius. Dua di antaranya adalah trofi Liga Champions edisi 2009 dan 2011. Keduanya berpeluang reuni untuk melanjutkan prestasi di Man City. Namun, Barcelona diklaim tak sudi melihat keduanya reuni dan memilih untuk melakukan negosiasi dengan Manchester United. MU dikabarkan telah melakukan kontak dengan perwakilan Messi, termasuk ayah sekaligus agennya George. Hal yang sama juga telah dilakukan Inter Milan. Sementara itu, di sisi lain, supporter menggeruduk kantor Barcelona untuk menuntut klub mempertahankan Lionel Messi dan memecat presiden klub Josep Bartomeu. Fan Blaugrana ramai-ramai melakukan unjuk rasa ke kantor klub yang berada di Camp Nou. Mereka tak terima Messi pergi begitu saja tanpa ada usaha dari klub untuk mempertahankan sang legenda. Duel Mike Tyson vs Roy Jones Jr. mundur ke 28 November. Padahal Jones yakin penonton bakal lebih memilih duel mereka dibandingkan laga Saul Canelo Alvarez. Laga Mike Tyson vs Jones sejatinya berlangsung pada 14 September. Namun di tanggal tersebut ada duel tinju Canelo melawan Afri Yildirim untuk perebutan kelas menengah Super WBC. Alhasil, laga Mike Tyson vs Jones jadi diundur. Jones menganggap hal tersebut bukan masalah besar, namun Jones yakin duel dirinya lawan Mike Tyson tidak akan kalah pamor bila berhadapan langsung di hari yang sama dengan laga Canelo. Sebelumnya, Roy Jones menyebut Mike Tyson sempat tak mau bertarung tinju melawan dirinya beberapa tahun lalu. John Jr. mengaku sempat menawarkan duel eksibisi lawan Mike Tyson, namun Aaron Mc tak berniat untuk kembali turun gunung. Karena itu, ketika pihak Tyson ganti memberikan penawaran pada Jones, pria yang pernah jadi juara dunia di kelas light heavyweight dan kelas berat ini langsung bersemangat. Jones sendiri punya keunggulan dari durasi vakum yang lebih singkat. Jones baru pensiun pada 2018, jauh lebih singkat dibandingkan Mike Tyson yang telah gantung sarung tinju dari 2005. Di sisi lain, mantan petinju dunia Mike Tyson mengungkapkan alasan takut menghadapi petarung Conor McGregor di pertarungan UFC. Mike Tyson menyebut bahwa dia memiliki kekuatan kaki yang buruk untuk bisa bertarung di UFC. Dia mengatakan McGregor tak perlu susah payah menghajarnya untuk mengalahkannya di oktagon. Pertarungan antara Mike Tyson vs Jones akan diawasi ketat oleh Kemet Atletik California. Mereka memastikan kedua petinju tidak akan bertarung hingga terluka parah. Saatnya perakiraan cuaca hari ini.
Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Baik, sahabat berita Indonesia Link pagi, perkiraan cuaca hari ini kita menuju kota Yogyakarta. Yogyakarta dari pagi, siang, malam, dan dini hari cerah berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Lalu Jakarta pagi tadi, siang nanti, dan malam itu cerah. Kecuali dini hari ya, cerah berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kita ke Gorontalo. Gorontalo pagi hari cerah berawan, siangnya cerah berawan, malam hari cerah, dini hari cerah berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Lalu ke Surabaya. Surabaya pagi, siang, malam, dini hari semuanya cerah dengan suhu 22 sampai 34 derajat Celcius. Kita ke Tarakan. Tarakan pagi dan siang cerah berawan, malam hari cerah, dini hari cerah berawan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Lalu Tanjung Pinang, pagi hari hujan lokal, siangnya masih hujan lokal, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kita ke Ambon. Ambon pagi hari hujan lokal, siangnya berawan, malamnya berawan, dini hari hujan lokal dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Lalu Jayapura. Jayapura pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dan dini hari berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Di Kendari, Kendari pagi hari cerah berawan, berawan siangnya, lalu malamnya berawan, dini harinya berawan. Padang paginya cerah berawan, siangnya hujan sedang, malamnya cerah berawan, dini harinya cerah berawan dengan suhu 23 sampai 27 derajat Celcius. Oke, saatnya billing smile. Lupa. Oke, ini dia billing smile. Jangan meminta balas budi karena belum tentu budi yang memintanya. Ya iyalah. Gimana sih? Oke, sahabat yang mana? Yang ini ya? Oke, yang tengah. Oke. Sahabat Berita Indonesia Link Pagi, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi dengan bincang-bincang khas Berita Indonesia Link Pagi. Bincang angkringan, sesaat lagi.